Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang kita tunggu-tunggu, seorang juara Synchronous Cup Party 2 dan Jiwan mewakili Indonesia. Nah, sebelum Balya pergi ke Jepang kita udah janjian nih. Dan akhirnya Balya juara 2 World Championship 2025. Halo, selamat datang di Spin Talk. Kali ini kita bertemu dengan siapa? Balya, juara 2 World Championship 2025. Pertama kali ajang World Championship yang diselenggarakan oleh Beyblade X di sini. Di sebelum-sebelumnya tuh levelnya baru Sikap ya? Asia. Sikap sama Asia. Akhirnya pada tahun ini digelarlah World Championship. Pas lagi kita di G1 di Neo Soho, itu kaget banget ya. Itu muncul World Championship pertama kali. Kita sebagai Indonesia dapat juara 2 yaitu Balya. Perkenalan dulu. Ini Hai, nama aku Balya. Aku biasa dipanggil Balya atau kalau pendeknya biasanya Bal. Oke siap. Salam kenal, saya Panji, ayah Balya, biasanya di calon namanya Tampanji atau Logan. Bukan Campanji. Campanji enggak. Oke siap. Jadi ceritanya gimana sih kok bisa terjun ke dunia Beyblade ini? Jadi dulu tuh ceritanya pas McD lagi collab, itu tuh collab sama Beyblade. Oke. Aku tuh ya sebagai bocil yang belum tahu Beyblade, ya dapet. Pas itu masih kecil aku, dipinjem tuh sama teman. Hadiah Make It. Ada Make It itu Beyblade yang plastik main, yang dipencet udah. Nah Dia terus punya 2. pas mau dibalikin itu tuh diparfum dulu, terus gambarnya hilang. Jadi diwarnai sama bocil apa temennya. Nah terus aku marah, terus minta ganti. Nah barulah itu dikasih Beyblade yang nyata. Sama. Nah habis itu coba. Terus ayah mulai tergiur. Nah, sama bapaknya yang pinjem itu, yang ngerusakin itu, jadi dibeliin Beyblade yang Asli. Oke. Beyblade yang ori, kemudian main-main sendiri di rumah. Gua Beli lagi. beli buat nemenin, akhirnya 2 kan, nambah 1 lagi 3, adiknya pengen main 4, nambah hingga akhirnya istri dapat segak sengaja nemu karena mungkin search-nya tentang Beyblade nemu di IG ternyata di Jakarta itu ada komunitasnya Beyjacker itu tahun 2021 atau 2022 gitu. Sekitar segitu. Habis itu 2 minggu kemudian mau ada turnamen gathering Beyblade di Green Sedayu Mall awalnya itu. Habis itu masuk, terjun tenggelam lah kita sampai sekarang. Itu versi Beyblade yang apa sih? Kalau misalkan sekarang kan Beyblade X ya? Dulu berarti tahun itu Beyblade apa? Beyblade Burst. Oke, berarti generasi sebelum ini ya. Satu generasi ya. Lucunya aku kira itu tuh nonton Beyblade Burst gak? Iya. Aku kira tempat mainnya tuh segitu. Oh, oke. Sebesar yang ini ya. Terus juga kayak stadion gitu, stadion. Jadi ketika dia pertama gathering, jadi pertama Balya gathering tuh ekspektasinya Beyblade ditonton puluhan sampai ratusan orang, makanya dia lu kok gini aja gitu. Soalnya adanya biasanya nonton aja. Ini waktu itu 7 kalau nggak salah, 7 atau 8 tahun. Oh, oke. Iya juga ya, kan ini kan sebenarnya kan Balya itu perwakilan dari U6 tahun sampai 12 tahun ya. Jadi mulai dari dulu itu 7 tahun Beyblade Burst. Berarti yang sekarang itu berapa tahun sekarang? 4 tahun ya. 4 tahun. Berarti udah mau masuk kategori dewasa ya tahun depan ya. Nah kalau masih ada aku Masih. 12 terus bisa anak terus Iya. kalau udah 13 harus berlaga dengan om-om yang mainnya tidak mau ngalah. Ketemu di komunitas ya sekarang. Ya kita bicara komunitas, mau anak-anak ataupun dewasa kita campur soalnya ya di Indonesia ini ya. Jadi udah latihan mental banget ya. Amazing banget ya kalau misalkan kita lihat
juara 1 G1 ya. Juara 1 G1 aja di Indonesia aja udah Wow. wow banget gitu. Balia mewakili dari U12 itu. Persiapannya kayak gimana sih, strategi apa yang Balia lakuin? Kalau nggak salah tuh setiap hari 30 atau sejam mainnya. Lupa aku. Main sama siapa tuh? Sendirian. Sendirian? Tapi sama ya. Oh, langsung counterpart langsung sama ayah. Ayah, ayo kita main gitu. Buat trik-trik baru yang Oke. yang buat orang luar negeri itu susah dibaca. Oke. Jadi sempat exercise orang luar negeri dulu ya. Maksudnya dia sebenarnya gimana sih cara mainnya gitu, Maksudnya yang di gini. YouTube gitu ya. Sama apa namanya? Make trik yang pas itu belum ada yang punya. Oh, Yang oke oke. belum ada yang bisa. Di Balia ini ya kita nggak sangka-sangka ya kan, karena kan beliau adalah juara 1 di Synchronous Cup Party 2 kita. Nah, hadiahnya Nintendo Switch dan menginap di Hotel Grand Sahid ya. Dapat. Anaknya senang, bapaknya juga senang, orang tuanya. Makanya udah wah banget ini. Pas lagi Iwan akhirnya menang juga mewakili juara 1 dan diutus ke Jepang. Bisa diceritain nggak mau Jepang tuh kayak gimana sih sebenarnya, kesan-kesannya hari pertama, rangkaian acaranya sampai turnamen di sananya? Gimana? Balia? Jadi pas hari pertama itu Om, itu tuh bisa dibilang yang paling capek. Oke. Soalnya tuh kan baru turun dari pesawat, di bis aja aku tidur. Oke. Nah jadi gak masih belum Masih jet lag ya, jet lag. masih nge-lag. Itu tuh plus kan baru pertama tuh di Jepang, jadi nggak tahu tuh jadi harus gimana Iya. jalannya. Harus kemana Plus, ya? plus itu tuh waktu jalan-jalan di Jepang yang pertama, jadi kayak nggak tahu mau gimana. Pertama kali ke luar negeri dan di Jepang, terus ya kita nggak tahu ya antar berapa ya. Jalannya gimana? Akhirnya di malam itu langsung ada acara di sana nggak sih? Enggak Om. Awalnya apa tuh? Nginep 1 malam. Minus satu malam di Apa tuh? apa tuh? Itu di langsung dari MOI-nya berarti? Belum, kita punya sendiri dulu. Oke. Oh jadi emang nggak full ini disponsorin apa namanya, akomodasi semua apanya? Jadi dari MW-nya itu mengakomodasi hotel 2 malam. Oke, 2 malam. 2 malam, tiket PP ada maksimumnya tapi lumayan. Sebenarnya tiket maksimumnya nyari merem aja pasti dapat yang bagus, Tapi Tapi terus buat 2 orang ya berarti ya? 2 orang. Anak sama pendamping. Oke. Tiket PP. Terus uang saku lumayan. Alhamdulillah. Jadi bisa sekalian jajan sih sebenarnya. Sama ada satu lagi. Nah, tapi ini belum tentu ada terus untuk perwakilannya, tapi alhamdulillah kemarin dari MW itu support produk-produk Beyblade Iya. semua yang belum ada di store Indonesia. Oh. Semuanya. Oke. Supportnya berarti dalam bentuk buat ini ya, persiapan ininya ya. Dikasih sedus Om. 1 kardus, literally 1 kardus. Semuanya Taktom sama Hasbro. Waduh. Jadi yang dikasih ke Indonesia tuh ada 2, 1 buat Om Kuring Gugas, 1 buat aku. Oh iya, karena kan perwakilannya kan berdua ya. Ya. The Balia sama Kurigura. Dewasanya Kurigura, Balianya anak-anak. Bisa terpisah ya? Mau berarti bisa Balia duluan, Kurigura duluan gitu ya. Ke Jepangnya. Oh bisa. Oh, Kebetulan kami sama Kurigura ini berangkatnya nggak bareng. Kurigura duluan baru kami gitu. Tapi hotelnya dipilihin. Maaf. Kalau hotel memang saya sama Kurigura memang sengaja minta dicariin sama orang MW-nya biar gampang. Iya. Dan alhamdulillah hotelnya bagus. Lumayan bagus, ukuran Jepang, deket dan nyaman gitu. Jadi alhamdulillah lagi gitu. Ayah tambah pusing gak Beyblade-nya sedus. Iya. Beyblade itu sedus berarti
dapat rare bay juga. Semua. Semua. Pegasus, Valkyrie, Sampai. ada. Waduh, itu sempurna banget deh. Jadi persiapan buat World Championship udah terakomodir. Itu udah satisfy banget sih karena kan perwakilan Indonesia udah ini dan akhirnya kita bisa meraih juara 2. Waduh, itu sesuatu yang wah banget. Mungkin kita bisa cerita di hari acaranya kali ya. Kalau misalkan hari acaranya itu kayak gimana sih sebenarnya? Kan mulai dari kita scrut dulu. Itu kapan scrutnya? Kan kalau misalkan kita ngomong di Indonesia itu kan acara hari H, scrut dan lain-lainnya. Ini kayak gimana? Bisa diceritain? Jadi gini Om, total tuh ada 3 hari. Satu tuh hari pertama tuh scrut Om. Iya. Itu pas aku ketemu Thomas yang dari Sydney itu main-main. Habis scrut itu main-main dulu. Nah, bapaknya Thomas tuh ternyata orang Indonesia, jadi bisa ngomong bahasa Indonesia. Enak banget ya bisa ketemu. Terus hari itu Scrutnya tuh ketat banget Om, beda kayak Indonesia. Kalau Indonesia kan antri gitu ya. Iya. Nah kalau itu tuh kita juga duduk nunggu sampai dipanggil. Oh, oke, dipanggil-panggilin ya. Jadi memang bener kayak ini orang yang mau dikarantina. Jadi bener kita dibawa 2 orang ke suatu ruangan, diambil tempatnya dikasih tempat khusus. Iya. Jadi ada kardus ditaruh di kardus lagi, dibawa, disaksiin, mereka masuk, dicek satu-satu. Oke. Indonesia, your baby is okay. Go on, thank you. Gitu. Jadi kayak scrutnya kayak nggak tahu, entah itu di X-ray tadi apa gitu. Dia ketat banget emang. Gimana jadinya? Kan yang kita pakai bisa ganti-ganti tiap match ya? Nggak bisa. Kombonya. Yang ini nggak bisa ya berarti ya? Oh bener, literally kalau misalkan 3 deck combo itu dipakai terus-terusan Ya, dalam satu hari yang sama. dalam satu hari yang sama. Tapi kan ini ada 2 hari ya? Ada sesi penyisihan terus nanti ada finalnya lagi. Itu hari keduanya boleh ganti? Oke. Tapi nggak ganti. Oke, tapi nggak ganti. Cuma tapi sama ya. Kebetulan saya juga nonton tuh streamingnya. Itu udah deg-degan banget kan. Pertama terus menang gitu. Habis itu kan sempat kalah. Waduh, sampai kalah kan kayak gitu kan. Nonton bola. Iya, kayak bener-bener kayak nonton Messi. ya World Championship bola apa kayak gitu, liga-liga juga sebenarnya udah wah banget. Nah, sampai ada berita lagi, ada wildcard ya, wildcard. Nah, itu gimana sih sistemnya jadi wildcardnya? Jadi gini Om, poin yang terbanyak. Jadi tuh kan aku udah sempat menang sekali lawan Calvin. Karena kasihannya Calvin itu nggak bisa balik. Nah, soalnya kalau dihitung secara logic point dari yang awal juga, itu habisnya aku nggak masuk. Nah, pas itu tuh yang lolos kalau nggak salah ada Los Angeles, Sebastian, Pagis, Bergwini, sama aku. Oke. Terus Om, pas itu tuh kayak dah lah pasrah aja, seneng-seneng. Nah, dapet dong gitu. Terus jadi dipanggil gitu. Akhirnya wildcard juga kan nggak langsung dapet kan? Nggak. Jadi tekniknya gini, sejak sebulan, hamin sebulan itu sudah ada kayak buku petunjuknya, manual booknya. Jadi kayak kalau wildcard itu untuk runner up tiap grup, kan grupnya ada untuk anak-anak tuh ada ABCDE. Nah, tiap runner up grup itu dari 5 grup akan diambil runner up 3. Nah, itu akan diambil dari poin terbanyak. Selisih poin terbanyak. Nah, kebetulan Sebastian dapat 3, Balia 2, terus apa nih? Bergwini 2. Terus grup-grup yang lain tuh 1 dan 0. Jadi yang dapat Sebastian, Balia, Bergini. Gitu. Ya maju babak selanjutnya. Masih hoki. Masih hoki. Nggak hoki sih sebenarnya. Itu kan bener-bener nuansa yang baru ya kan. Kalau kita ngomong kan kita biasanya tuh di atas. Dengan adanya World Championship ini kan kita mainnya kan di bawah kan, kayak di lantai gitu kan. Makanya itu udah metode yang baru. Ya kita persiapan juga udah ya mepet dan akhirnya kita lanjut. Nah terus
Ini Om, salah satu yang paling pusing itu tuh buat tahu gimana cara yang bagus buat ngelas itu. Lama itu. Iya, apalagi sempet kalah kayak gitu terus dapat wildcard. Hari satu ke hari keduanya itu tuh apa persiapannya, apa koreksi dirinya gimana? Yang paling nggak tahu mau gimana itu tuh pas lawan Beguini. Oke. Itu tuh kan Beguini itu kan nangis. Aku nggak tahu aku harus merasa bersalah atau merasa senang. Namanya juga ini ya, pas lagi Soalnya pertandingan kalau kalah dia. aku bikin nangis orang tuh kayak aku udah melakukan something bad gitu loh. Oke. Ketika dapat wildcard terus daripada wildcard kemudian ini untuk hari keduanya ya kami nothing tulus saja, Andra. Oh, berarti udah nggak ada persiapan Nggak ada, apa lagi? nggak ada. Soalnya Diskusi mau nge-launch-nya apa kayak gitu? nggak ada. Paling kami diskusi sama kebetulan dari Kurikura dari Bandung kan ada beberapa teman yang ikut. Kami di situ diskusi kasih ke balianya. Kebetulan Kurikura juga bisa bahasa Jepang dengan fluent kan, lancar kan. Iya. Diskusi hasil diskusi kami sampaikan ke Balya mau ganti combo. Iya. CDG ganti hover atau apa kemarin Mas? Vega Blast. Oke. Vega Blast Blast. Blast. Nah, itu. Balya nggak mau ya udah besoknya ya malamnya tidur aja cukup. nggak ada persiapan. Nggak ada ganti apa-apa. Nah, terus Pertimbangan udah mateng ya sebenarnya ya. soalnya pertimbangan kan dia masih anak-anak, takutnya nanti tambah membebani, kepikiran nggak santai gitu. malah pressure. 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 Nah, kejadian waktu mau lawan Lewardo. Oke. Mas bisa tinggal satu langkah lagi kepikiran dia gitu. Padahal mah kalau misalkan didiamin mah biarin aja ya, lempeng ya. Yang Karena- kepikirin itu tuh bukan tinggal satu langkah lagi sih Om. Apa tuh? Jadi Om tahu kan Secret Promise-nya Robux? Nah, langsung itu tuh kepikiran kalau dapat berapa nih ya juara- Robux ya? Itu tuh kalau juara 1 itu dapat 10.000, kalau juara 2 4.500. Aku kayak alhamdulillah, ayo semangat 10.000, ayo bisa, ayo. Iya. Tapi ya good choice juga sih ya. Kenapa kita juga nggak ganti combo? Karena sebenarnya pasti udah dipikirin matang-matang dari sebelum kita terbang. Ketika itu ganti combo, itu akan berubah semua strateginya. Betul. Jadi ya pemberitahuan juga aja sih sebenarnya Balya ini termasuk yang juara 1 Synchronous Cup Party 2 itu udah full strategic. Jadi kalau misalkan kita bilang adalah itu hoki, kayaknya sih saya rasa sih enggak sih. Itu udah pemikiran matang. Karena kalau kita ngomongin Synchronous Cup Party aja kan sebenarnya Isinya itu om-om. harus nge-banned, isinya om-om. Juara 1 di bagian anak-anak sama di dewasa gitu. Berarti udah benar-benar udah totalitas yang paling inilah. Pas itu aku gini Om, kosongkan pikiran, yang penting dapat RTS. Iya. Kalau sudah just having fun. Iya. Soalnya nextnya eventnya RTS ya kan. Ada pengalaman yang lucu yang menarik ya selama di Jepang itu. Pas lagi party itu kan aku menang tuh. Oh, lawan party itu hari keberapa? pertama. Hari pertama yang pas lagi scrut itu. Enggak. Itu Hari kedua. Hari malah kedua. dimain. Oh, oke. Berarti party Itu- dulu. Heeh. Itu kayak aku kan menang lawan Kosaka, Iya. Beyblade. Aku ekstrimin tuh. Nah, pas itu kan ada sweet. Iya. Adekku menang. Iya. Nah, ayahku auto pusing. Om tahu kan kalau misalnya yang di bawah itu terbatas. Iya. Itu dapat 2. Yang Om tahu kan ukurannya seberapa? Iya. Gede-gede. Infinite Enggak. Stadium ya. Gimana ini bawanya ya Allah, pusing. Kargonya mesti nambah lagi tuh. Ya, tadi sebenarnya udah di-spill sih sebenarnya. Secret Promise-nya apa sih? Karena kan kita ngeliat lagi di POV-nya Balya ya di channel YouTube-nya apa? Channel YouTube-nya? Witokos. Apa? Witokos. Witokos. Di channel YouTube-nya Balya diomongin pas lagi seremoni ya. Dijanjiin sama ayah gitu kan. Kata Balya dengan bicara Secret Promise. Sampai dijadiin kunci. Apa sih? Jadi Secret Promise-nya itu apa? Secret Promise-nya? Robux Om.
Hah? Robux. Robux. Wah, buat teman-teman yang belum tahu nih Robux apa nih? Robux itu tuh kayak mata uang di Roblox buat semua game gitu loh. Oh, oke. Itu belinya harus pakai uang nyata. Aku pengen soalnya aku nggak dibeliin top up kecuali melakukan sesuatu. Iya, Nah, worth aku ya. lagi pengennya banget gitu loh. Oke. Pas lagi pengen banget, pas lagi kita dijanjiin kalau menang dikasih Robux. Nah, auto. Langsung. Jadi semangat lagi ya. Hmm.